bermain bersama si Ayah, pulang ke rumah ketika waktunya. Selamat datang di vlog saya, semoga suka dengan isinya. Halo teman-teman, welcome to my vlog. Perkenalkan, nama saya Felicia Jinita di Andrade, teman-teman bisa memanggil saya Felicia. Pada vlog kali ini, saya akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang berada di kota Pekanbaru, yaitu wisata Taman Revi. Wisata Taman Revi ini berada di Jalan Seroja, Kelurahan Silang-Rampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Nah, bagaimana eksplorasi saya di Taman Wisata Revi? Terus tonton vlog saya ya. Dan teman-teman, sebelum kita berangkat, keselamatan berkendara itu harus tetap kita jaga dan kita laksanakan ya. Nah, jadi sebelum kita berangkat itu kita wajib menggunakan jaket dulu karena juga cuaca yang panas, dan juga supaya baju kita itu tidak bau karena debu. Kancing ya. Terus yang kedua, kita juga harus menggunakan masker ya, karena di perjalanan itu banyak debu. Jadi menggunakan masker itu supaya kita tuh bisa terhindar dari menghirup debu ataupun polusi di perjalanan. Nah, setelah itu kita juga harus menggunakan helm. Mau perjalanan jangka pendek ataupun panjang, helm itu tetap harus digunakan ya teman-teman. Nah, untuk helmnya itu harus senantiasa kita kancing ya, jangan dibiarin lepas kayak gini. Ayo teman-teman, kita mulai perjalanan dari rumah menuju ke Taman Revi. Nah teman-teman, jarak dari rumah saya ke Taman Revi itu cukup dekat ya, hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit saja. Nah sekarang kita sudah masuk nih ke jalan untuk menuju ke Taman Revi. Taman Revi di Pekanbaru adalah salah satu taman kota yang populer sebagai tempat rekreasi keluarga dan masyarakat setempat. Taman ini dikenal sebagai tempat yang menyegarkan dan memberikan warga ruang terbuka untuk beristirahat dan bersantai. Pepohonan yang rindang dan tanaman hias yang terawat membuat suasana di Taman Revi terasa nyaman dan sejuk serta ideal untuk berjalan-jalan atau duduk menikmati udara segar. Selain itu, Taman Revi juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti area bermain anak-anak yang sangat nyaman untuk dikunjungi oleh anak-anak. Ada pula beberapa spot menarik yang sering dijadikan latar untuk berfoto oleh pengunjung. Lokasinya yang strategis inilah yang menjadikan Taman Revi sebagai salah satu tempat favorit bagi warga Pekanbaru. Untuk tiket masuk, per orangnya dikenakan biaya sebesar Rp15.000. Halo teman, jadi sekarang saya sudah sampai di Taman Revi, tempat wisata yang menjadi kunjungan saya pada vlog kali ini. Jadi ini saya ada di depan bacaannya, yang baca itu di Video Park Zoo of Riau. Nah, seperti apa kelanjutannya? Terus tonton video vlog saya ya. Nah teman, di belakang saya ini ada salah satu danau yang berada di Taman Revi. Nah pada danau ini ada juga wisata airnya, yaitu wisata menggunakan bebek-bebek air. Dan juga biasanya di danau ini digunakan para pengunjung untuk menjadi spot mancing.
Nah, kalau bagian yang ini adalah jembatan yang menghubungkan antara bagian depan dan bagian belakang dari Taman Revi. Nah, kita akan melewati jembatan ini untuk menuju ke spot-spot selanjutnya. Terus tonton ya. Nah, teman-teman, ini ketika saya lagi melewati jembatan untuk menuju ke spot-spot selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah tadi melewati jembatan, kita sudah sampai ke spot berikutnya. Nah, ayo ikuti terus. Nah, jadi di belakang saya ini ada banyak bunga trompet emas atau bunga alamanda yang sengaja ditanam di yang agak melereng gitu. Jadi di sini bagus ya teman-teman spotnya untuk kita berfoto. Jadi teman-teman, di belakang ini ada suatu tangga untuk ke spot berikutnya. Jadi saya mau coba naik ke atas, ikutin terus ya. Nah teman, jadi ini ketika kita sudah sampai di atasnya ya setelah melewati tangga tadi. Jadi ternyata di atas ini banyak tempat untuk beristirahat ataupun untuk duduk. Nah, ayo ikuti lagi. Jadi ini tempat-tempat untuk beristirahat apabila kita sudah kelelahan nih, misalnya udah berkeliling seharian di sini. Jadi kita bisa beristirahat di pendopo-pendopo seperti ini. Tempatnya juga nyaman ya teman-teman karena di bawah pohon dan juga memiliki atap yang cukup tinggi. Jadi sirkulasi udaranya baik untuk kita. Nah teman, jadi sekarang kita sudah bersama salah satu pengunjung yang ada di Wisata Revi. Halo Kak, kalau boleh tahu nih siapa namanya? Nama saya Ceisha. Oh Kak Ceisha, asal mana nih Kak? Pekanbaru. Oh Pekanbaru, kalau boleh tahu alamatnya di mana ya Kak? Saya tinggal di Bukit Barisan. Oh di Bukit Barisan, cukup deket ya dari Wisata Revi ini. Kalau boleh tahu Kakak udah dari jam berapa ya Kak di sini? Saya tadi dari jam 2:30. Oh berarti baru juga ya Kak ada di sini. Kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak suasana di Taman Revi ini bagaimana ya? Adem sih, adem, asri karena dia masih banyak pepohonan dan sini juga jauh dari pemukiman ya karena jadi jauh dari asap guys. Oh ya begitu, ya sih saya setuju sih kalau soal itu emang di sini adem ya. Nah kalau mengenai fasilitas Kak, kira-kira fasilitas ini sudah cukup atau ada yang masih kurang ya? Fasilitasnya ada yang kurang sih. Oh ada yang kurang ya, menurut Kakak yang kurang itu di bagian mana ya? Itu kan saya udah dari tadi nih jalan masuk ke dalam. Saya jumpa yang jual makanan itu cuma di depan. Jadi kalau misalnya dari dalam udah lapar, masa kita harus keluar lagi untuk beli makanan ya? Oh iya sih, kayak gitu ya. Berarti di sini yang harus ditambah itu mengenai makanan atau tempat-tempat makanannya ya Kak. Nah, kalau menurut Kakak tempat apa nih yang paling berkesan selama Kakak dari tadi udah muter-muter di Wisata Revi ini? Tempat duduk ini sih, karena dia kan ada di pendopo-pendoponya juga. Terus dia juga berada di atas, jadi bisa lihat pemandangan di bawahnya. Cantik loh.
Kalau mengenai pesan, kira-kira apa ya Kak pesan untuk wisata ini gitu ke depannya? Pesan ada beberapa tempat yang sampahnya itu masih berserakan, jadi mungkin kedepannya lebih dibersihkan lagi sampah-sampahnya supaya pengunjung juga nyaman. Kalau ratingnya berapa nih Kak untuk wisata Revi? Rating 8 aja deh, 8. Wah, 8. Jadi segitu wawancara dengan Kak Ceisha. Terima kasih ya Kak atas luangan waktunya. Nah teman, di sini ada spot untuk panahan nih. Jadi bagi teman-teman yang memiliki hobi panahan, bisa nih disalurkan kalau seandainya lagi berkunjung ke Taman Revi. Nah teman, di bagian bawah setelah kita turun dari pendopo yang atas tadi, ternyata masih ada tempat-tempat duduk nih. Nah selain juga ada tempat duduk, juga ada nih taman-taman bermain untuk anak-anak seperti main-mainan mobil-mobil remote dan juga motor-motor remote. Ikutin terus ya. Jadi teman, ini ada salah satu goa lagi, nama itu goa lancang yang identik dengan warna biru. Nah dari sini kelihatan ya, masuk ke goanya itu cukup gelap, jadi saya mengurungkan niat untuk masuk ke dalamnya. Selamat datang di kolam pancing Kampung Hobbit. Nah, teman-teman, di sini ada spot mancing lagi nih, di luar daripada spot mancing yang di danau tadi. Dan di sini ini emang bener-bener khususnya gitu ya buat pengunjung mancing. Lalu di depannya juga ada patung gajah nih. Nah, patung gajahnya ini yang banyak dijadikan spot oleh anak-anak untuk berfoto. Jadi kalau teman-teman kesini jangan lupa untuk mampir ke kolam pancing ini ya, karena sini juga spotnya bagus banget buat mancing. Halo teman, jadi di sini bagian untuk kita main bebek-bebek airnya. Tapi sepertinya ini bebek airnya untuk hari ini belum beroperasi ya. Tapi mungkin di waktu-waktu yang akan datang dia kembali beroperasi kembali. Nah kalau di bagian sini ada salah satu patung sampan yang biasanya juga dijadikan tempat spot-spot foto nih untuk anak-anak kecil. Nah teman, ini merupakan penampakan dari samping danaunya. Lalu di sebelah sini juga ada seperti lahan kosong ya, yang bisa mungkin dijadikan orang untuk tempat piknik apabila misalnya membawa tikar gitu. Nah teman, jadi sekarang kita sedang bersama pengelola dari Taman Revi. Halo Pak, siapa namanya? Jenab Rizal, biasa dipanggil Ijal. Ya, Pak Ijal, asalnya dari mana? Kita aslinya Pancing, Gontan sini. Cuma agak lama di Pekanbaru. Oh iya, udah lama di Pekanbaru. Nah Pak, di sini saya mau sedikit bertanya mengenai wisata Revi.
Yang pertama itu ada tentang tahun berdiri tempat ini kapan ya Pak? Sebelumnya kan ini namanya Taman Revi nih. Ya. Kalau tahun berdirinya kita mulai membangun 2016 awal-awal, cuma belum buka untuk umum. Ya. Nah, sekarang kan udah ganti nama jadi Dapidau Park. Oh iya Pak. Kalau untuk bukanya ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Jam operasional kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 17.30. Ya. Kalau untuk tujuan pengelola atau Bapak selaku yang dipercaya di sini mendirikan tempat ini apa ya Pak? Tujuannya? Ya. Tujuannya memang taman ini awalnya dibentuk atau dibikin oleh yang punya itu untuk masyarakat Pekanbaru khususnya, kemudian umumnya untuk seluruh masyarakat yang ada di Riau ataupun di luar kota. Ya. Menurut Bapak cara pengembangan tempat wisata ini bagaimana ya Pak? Memang pariwisata ini memang agak susah ya, karena harus ada yang baru gitu. Cara pengembangannya ada hal-hal baru, jadi pengunjung atau yang datang itu penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Ya. Kalau untuk biaya pembangunannya bagaimana ya Pak? Untuk pembangunannya dari awal saya sendiri kurang tahu rinciannya, karena bukan bagian saya juga kan, karena memang itu ada juga manajemen, kami juga nggak bisa memberikan angka-angkanya gitu. Paling ya memang cukup lumayan untuk pariwisata yang seluas ini. Oh iya Pak. Kalau untuk kelebihan tempat wisata ini atau yang ikonik dari wisata ini yang membedakan dari wisata yang lain itu apa ya Pak? Taman wisata kami ini menyediakan tempat yang luas, jadi pengunjung bisa berkeliling menikmati suasana yang ada di sini. Oh iya, tadi kan ini didirikan 2016 ya Pak, berarti sebelum masa Covid. Nah, waktu masa Covid itu bagaimana cara pengelola untuk survive atau bertahan selama masa Covid Pak? Kemarin waktu masa Covid memang kami jauh turun ya, karena memang waktu itu sedang viral-viralnya, sedang naik daun taman wisata ini, karena yang lain belum cukup banyak. Yang lain ada, cuma belum cukup banyak seperti sekarang taman wisata. Namun kami mencoba untuk menyesuaikan, karena aturannya memang nggak boleh buka waktu itu, kalau nggak salah Lebaran cuma buka 2 hari kemudian tutup karena larangan pemerintah. Cara kami bertahan itu memang dengan cara membangun terus hal-hal yang baru waktu itu. Jadi setelah Covid kita banyak lagi tamu, karena banyak juga tamu-tamu yang penasaran, karena selama Covid kami tutup, kami membangun lagi hal-hal yang baru di sini atau ikon-ikon yang baru. Oh iya Pak. Kalau mengenai tokoh penting, kira-kira ada tokoh penting yang pernah berkunjung Pak? Ada Wakil Ketua DPRD Bapak Ginda Bunama, dan juga kemarin dan mantan Wali Kota Pekanbaru Bapak Firdaus. Oh iya. Apakah ada hal yang mau ditambahkan dalam waktu dekat mengenai fasilitas Pak? Fasilitas tentu ada, cuma kami fokusnya di pembersihan semua, karena kita lagi proses peralihan manajemen kemarin dari Revi ke Dapat, jadi masih proses izin. Oh, kalau untuk event, apa ada event dalam waktu dekat Pak? Event besar sih belum ada, cuma untuk yang skala kecil kayak 200 orang atau 300 orang ada dalam waktu dekat ini, kayak anak sekolah itu masih kita terima juga. Kalau mengenai membership untuk pengunjung setia itu kira-kira ada Pak? Ada, kita kalau rombongan kita ada potongan harga. Oh. Normalnya mungkin karena 15 satu orang, kalau rombongan kita bisa kasih 10.000 satu orang. Oh begitu ya Pak. Oke teman-teman, begitu wawancara dengan pengelola dari Taman Revi. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Pak. Nah teman, kita udah ada di penghujung vlog nih. Menurut teman-teman, apakah wisata Revi ini worth it untuk dikunjungi? Lalu untuk vlog-vlog kedepannya, apakah ada tantangan dari teman-teman untuk saya mengunjungi tempat-tempat wisata yang lainnya? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
jalan-jalan ke ujung desa, bertemu kawan, bersemi lagi. Sampai di sini vlog kita. Jangan lupa like dan subscribe lagi. Dadah.